Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ibadah bukan sekadar rutinitas, tetapi biarlah setiap kita boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di dalam setiap kesempatan ibadah kita. Tema yang diberikan pada kita hari ini adalah Kuduslah Kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, temanya pun sudah menunjukkan betapa sebenarnya kita punya panggilan yang indah dari Tuhan. Panggilan yang di dalam kekuatan kita sendiri. Saya pikir tidak ada satupun dari kita yang sanggup dan layak mengatakan kita sudah cukup kudus. Tetapi karya Kristus membawa kita di dalam kemenangan, di dalam kehidupan yang kudus. Saudara, sore hari ini sama-sama kita akan melihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Mari kita membaca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kita akan membaca bagian ini bergantian. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-14. Kita bergantian sampai ayat 16. Saya mulai ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Petrus merupakan surat yang dituliskan Rasul Petrus kepada jemaat di perantauan. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, kita melihat ini adalah jemaat-jemaat yang ada di daerah-daerah yang disebutkan di sana. Apa yang menarik kalau kita memperhatikan di tengah-tengah situasi abad pertama ketika jemaat ini disurati oleh Petrus. Ternyata ada dua macam ancaman yang melanda. Yang pertama ada ancaman dari luar jemaat yang adalah minoritas secara jumlah pada waktu itu. Ada ancaman dari luar berupa penganiayaan. Dari mana? Dari pihak-pihak yang benci kepada Tuhan dan tentunya juga benci kepada pengikut-pengikut Tuhan. Tapi yang menarik justru mereka dibenci bukan karena hidupnya nggak beres. Justru karena hidupnya beres. Maka kalau kita perhatikan, perilaku hidup mereka yang saleh justru menyebabkan masalah pada masa itu. Orang-orang maunya hidup seenaknya, hidup di dalam keduniawian. Anak-anak Tuhan yang hidup benar justru mendapatkan banyak pergumulan. Namun demikian kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ternyata juga ada ancaman dari dalam. Jadi ada ancaman dari luar, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi dari dalam jemaat juga ada ancaman berupa ajaran-ajaran sesat. Yang pada waktu itu merusak iman sebagian orang yang ada. Jadi jemaat mula-mula juga bukan jemaat tanpa pergumulan, Bapak Ibu Saudara. Dari dalam, dari luar. Makanya kalau saudara memperhatikan kitab 1 Petrus secara khusus menyoroti ancaman dari luar. Kalau Bapak Ibu lihat judul di Alkitab LAI kita, ada beberapa kali muncul istilah penderitaan. Karena itu yang dialami. Jadi orang percaya itu tidak mudah. Tantangannya menderita untuk ikut Yesus. Nah, nanti waktu saudara membaca kitab 2 Petrus, saudara akan menemukan bahwa 2 Petrus secara khusus menyoroti tentang ajaran sesat.
Jadi 1 Petrus nampaknya menjawab ancaman dari luar. Dan kemudian 2 Petrus menjawab ancaman dari dalam. Baik ancaman dari luar, yaitu penderitaan yang dialami, maupun ancaman dari dalam, yaitu pengajaran sesat. Maka apa nasihat yang disampaikan Rasul Petrus? Saya melihat betapa pentingnya kita tahu diri, kenal identitas kita sebagai umat Allah. Ingat, kita adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang mengalami karya penebusan Kristus di dalam hidup kita. Kita harus ingat diri kita, status kita. Paling sebel nonton sinetron ya, kalau mau dipanjang-panjangin tiba-tiba apa? Jatuh, hilang ingatan, suka gitu ya. Nanti tiba-tiba ditanya, aku siapa, aku siapa. Kadang-kadang saya pikir kenapa dia lupa bawa KTP ya. Makanya saudara penting sekali tahu identitas. Punya kartu identitas. Jadi kalau ada yang jatuh, hilang ingatan, aku siapa, ini kau. Lihat, ini KTP-mu. Ya. Aduh, aku gak tahu rumahku di mana, ini alamatnya jelas, pulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang lupa diri. Lupa ingatan bahkan bahwa identitas kita adalah sebagai umat Allah. Dan menarik sekali di tengah-tengah dunia yang mengancam, dunia yang menganiaya orang percaya, panggilan yang Petrus sampaikan adalah Petrus menyoroti identitas kita sebagai umat yang kudus milik Allah. Ini dijadikan satu tema yang menarik yang Bapak Ibu bisa perhatikan di bagian awal surat 1 Petrus. Kadang-kadang kalau kita pikir di tengah penderitaan, ya sudahlah hidup aja seenaknya. Petrus berkata tidak. Dunia mungkin menganiaya kamu. Tetapi biarlah kamu yang disorot dunia. Dunia itu mengamati gerak-gerik kita. Kamu tetap ingat. Kamu umat yang kudus milik Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita tidak ada di abad pertama yang kalau jadi orang Kristen mungkin gak bisa berdagang. Yang kalau jadi orang Kristen mungkin gak bisa ikut kegiatan politik. Yang jadi orang Kristen mungkin akan tersingkir dari masyarakat karena tidak mau kompromi. Kita ada di dalam dunia yang tantangannya juga berbeda. Tetapi sama yang saya perhatikan. Mau dulu maupun sekarang. Dunia adalah dunia yang terus menentang Tuhan. Dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ingat identitas kita. Sehingga kita harusnya hidup serupa dengan Kristus. Kadang-kadang sekarang itu tantangannya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan langsung. Misalnya ada tantangan materialisme. Nah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga bilang, aduh Pak, saya sih nggak matre ya. Tapi mungkin tanpa sadar kita juga mengukur segala-galanya dengan materi. Itu kan cirinya materialisme. Ada Bapak Ibu yang ngelesin anak matre? Ada? Pulang sekolah kau pergi les matre ya nak? Tapi jangan-jangan tanpa sadar nilai materialisme masuk juga tuh ke anak-anak kita ya. Kalau bapak ibunya kemudian ikut arisan, kumpul-kumpul keluarga, tanpa sadar kita bisa ngomong begini. Lihat itu anaknya ommu, itu namanya berhasil, lihat mobilnya. Kadang-kadang orang tua tanpa sadar ngomong begitu, masuk di pikiran anak. Oh, sukses itu kata papa, kata mama kalau itu mobilnya. Jadi materi menjadi ukuran kesuksesan. Itu namanya berhasil, hebat kan dia, baru pulang sekolah dari luar negeri. Wih, langsung rasanya anak kita mungkin menangkap juga, oh itu yang dianggap sukses ya. Gimana kalau dari luar bumi ya, kalau dari luar negeri aja begitu membanggakan. Hati-hati, kita ada dalam dunia yang nilai-nilai itu begitu masuk dengan cepat tanpa kita sadari. Konsumerisme. Ya, saudara memang tidak mudah ya.
Sekarang belanja itu gampang sekali ya. Banyak pay later. Pokoknya pesen dulu, bayarnya nanti. Lalu kemudian kita bisa begitu gampang. Tantangan itu dekat dengan kita. Nah sekarang di tengah-tengah situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara, apa yang diingatkan bagi kita? Mari kita belajar dari apa yang Petrus ingatkan. Petrus ingin agar kita menyadari jati diri kita yang sesungguhnya. Ada 5 hal kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat kita. Ya, lihat yang saya garis bawahi. Yang pertama, diingatkan siapkanlah akal budimu. Yang kedua apa? Pengharapanmu. Yang ketiga, kasih karunia. Yang keempat, anak-anak. Ini saya garis bawahi ya, karena ini seperti menolong kita ingat jati diri kita. Dan yang terakhir, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya meminjam penjelasan dari sebuah tafsiran yang mencoba melihat 5 hal ini. Coba Bapak Ibu perhatikan. Akal budi, pengharapan, kasih karunia, anak-anak Allah, dan kekudusan. Kita mulai dengan yang pertama, karena kita mau menggali ayatnya ya. Kita mau melihat apa yang dimaksud. Kita harus ingat bahwa jati diri kita, Tuhan memberikan kepada kita akal budi. Petrus memulai dengan akal budi di ayat 13. Karena kita hidup menurut apa yang kita ketahui. Dari kecil sih kita udah dikasih tahu yang benar, yang baik begitu ya. Jadi jika kita berpikir bahwa hidup kita tidak memiliki tujuan, kita pun akan hidup tanpa tujuan. Apa yang kita pikirkan, kalau itu tidak benar, ya itu akan jadi kehidupan yang tidak benar juga. Karena itu Petrus ingatkan, siapkan akal budimu. Mungkin kalau bahasa sekarang apa ya? Sorry ya, pakai otak. Ini kalau Petrus ada sekarang tuh rasanya tuh kayaknya nggak nyaman ya dengar begitu ya. Tapi itulah banyak dari kita yang tidak pakai otak dengan baik. Jadi nggak usah bicara ayat-ayat dulu lah ya. Otaknya dulu dipakai. Saya ketemu anak pemuda yang mulai belajar merokok. Ya alasan dia nggak ada tuh di Alkitab dilarang merokok. Saya bilang emang nggak ada karena zaman Alkitab belum ada rokok kali ya. Di mana dilarang merokok? Saya bilang itu di pom bensin, kok pergi sana aja, lebih rohani pom bensin. Jadi kadang-kadang, coba Bapak Ibu pernah jadi Tuhan, mau belajar jadi Tuhan. Mari kita coba belajar jadi Tuhan ya. Kira-kira jadi Tuhan susah nggak ya? Dengar umat berdoa begini, Tuhan kasih kesehatan, tapi rokok jalan terus. Gimana tuh? Nggak usah bicara rohani dulu ya. Di samping rokok aja tertulis ya, merokok dapat menyebabkan impotensi, gangguan apa. Jadi ada anak remaja juga waktu itu. Kenapa mulai ngerokok? Iya kak, supaya dibilang jantan. Emang kau ayam? Kalau enggak katanya kurang jantan. Saya bilang loh bukannya kebalik ya. Kalau saya baca di samping bungkus rokok, rokok dapat menyebabkan impotensi, enggak jantan itu. Siapkan akal budimu. Akal budi yang Tuhan sudah berikan untuk bisa berpikir apa yang baik, apa yang benar, apa yang seharusnya. Kalau lakukan ini maka ini hasilnya. Sebelum bicara hal rohani, itu hal yang sangat praktis. Rajin belajar ya pasti buahnya menabur di dalam kesetiaan rajin belajar ya menuai nilai yang baik. Banyak orang berpikir kalau ikut Tuhan, Tuhan bisa lakukan sesuatu tanpa melewati proses wajar. Kadang-kadang suka begitu ya. Saya percaya Tuhan bisa bikin mujizat, tapi jangan mencobai Tuhan. Tuhan saya mau masak ini ya. Kalau kau hadir Tuhan saya pegang api tidak melepuh. Terus kemudian dia coba pegang api. Melepuh. Tuhan gak ada. Tuhan bilang kau bodoh. Pakai otakmu.
Saya ketemu banyak, karena banyak pelayanan di anak remaja ya. Remaja itu lebih jujur kadang-kadang ya. Jadi misalnya waktu ditanya, kamu mau kerja apa nanti dek gitu ya. Karena dia anak SMA, terus kemudian udah mau lulus. Jadi saya tanya, nanti mau ambil kuliah apa? Nggak tahu kak. Ya udah kalau begitu kamu mau kerja apa? Karena nanti dari kamu mau kerja apa, mau jadi apa, nanti pikirin kuliahnya ke situ kan. Terus jawabannya apa Bapak Ibu? Kak, kerjaan apa ya yang kerjanya gampang, gajinya banyak. Uangnya banyak. Jadi rampok mau. Jadi kadang-kadang yang dipakai adalah kalau Tuhan ada, biar Tuhan berkarya. Mau ujian besok, oh Tuhan Engkau berkarya. Ya udah malam ini nggak belajar, bukunya direbus, airnya diminum, begitu. Belajar pun maunya pakai sistem ekonomi ya. Belajar sesedikit-sedikitnya, nilai setinggi-tingginya. Sampai-sampai kerohanian pun mau dibuat instan. Bagaimana ya Pak Pendeta ya? Bisa tahu banyak Alkitab tapi nggak mau baca. Nah itu gimana cara? Bapak Ibu minta malam-malam mimpi langsung Tuhan Yesus kasih semua pengetahuan Alkitab. Di tengah-tengah dunia yang makin benci sama nilai-nilai kebenaran. Maka orang Kristen ingat, siapkanlah akal budimu, kata Petrus. Namun jika akal budi kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini ya, akal budi diisi dengan kebenaran firman Tuhan seperti yang dilakukan Yesus. Kita bisa berharap bahwa hidup kita akan berbuah banyak. Akal budi, otak yang Tuhan pakai, diterangi oleh firman hari demi hari yang kita baca renungkan. Menolong kita bisa membuat pilihan-pilihan sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, oh ini masih lanjutan ya. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, yang dikatakan tentang akal budi harus disiapkan, berarti harus selalu siap siaga, waspada. Dan menyadari hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Di tengah dunia yang makin sulit ini juga kita dipanggil untuk berpengharapan. Kita perlu meletakkan pengharapan kita pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sulit diungkapkan dengan kata-kata betapa indahnya ketika Yesus datang kembali bagi kita. Dunia cuma mengenal siklus hidup. Lahir, hidup, mati. Itu siklusnya dunia. Lahir, hidup, mati. Kenapa kita orang Kristen punya pengharapan? Kita nyanyi biasanya kalau Paskah ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Dunia cuma kenal lahir, hidup, mati. Tapi kekristenan berkata, Yesusku bangkit. Dan karena dia bangkit, di dalam dia ada pengharapan. Lahir, hidup, mati, bangkit. Jadi kalau kita bicara, aduh banyak pergumulan hidup yang sulit, betul. Tapi selalu ada pengharapan. Kenapa? Yesus bangkit. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kenapa kita perlu ingat, kita ini orang-orang yang berpengharapan. Jangan cepat menyerah. Kadang-kadang sedih ya, di tengah-tengah anak remaja saya lagi lihat trennya, lagi banyak yang bunuh diri. Tuh. Mungkin kalau adik-adik yang di sini masih umur-umur mahasiswa, pernah baca, pernah dengar ada siswa bunuh diri, lompat dari apartemen, ada yang minum racun serangga. Saya pikir-pikir kenapa ya? Harusnya mereka ingat bahwa hidup itu ada pengharapan. Penderitaan itu ada. Itu kalimat yang jelas dalam kitab Petrus. Tapi ingat kamu punya pengharapan. Jadi dua hal udah ya. Pakai otak yang diisi kebenaran firman. Yang kedua, kamu harus ingat pengharapan. Ingatlah juga kamu telah mengalami kasih karunia Allah. Dalam tingkatan yang baru akan menjadi milik kita. Dimulai pada hari yang mulia ketika Yesus menyatakan dirinya untuk menegakkan kebenaran dan membawa kita kembali ke rumah yang kekal. Kita mengalami kasih karunia. Ini juga menjadi hal yang kita syukuri.
Selanjutnya diingatkan, kita ini anak-anaknya. Allah ingin kita sadar, kita adalah anak-anak yang sudah diampuni dan dikuduskan. Karena kita telah merdeka dan menjadi miliknya, sekarang kita mengarahkan pikiran dan hati kita kepada hal-hal yang akan datang. Nah, baru yang tema kita. Sebenarnya bagi saya tema kita ini sebenarnya ini membungkus semua yang tadi. Perhatikan ya. Alih-alih terbius oleh ambisi dunia atau terkungkung oleh kekhawatiran, kita dipanggil untuk menjadi kudus. Saudara dan saya dipanggil untuk berakal budi, berpengharapan, hidup dalam kasih karunia, hidup menyadari identitas, dan ingat, ini kaitannya sama identitas. Waktu bicara jadi kudus, perhatikan yang dikasih tahu ya. Menjadi kudus seperti Bapa kita, berarti menyerupai Dia dalam kemurnian dan kebenciannya terhadap dosa. Kuduslah kamu sebab Bapamu kudus. Ini juga bicara identitas. Ayat 14, 15, 16, itulah panggilan untuk hidup kudus. Bapak Ibu saya jelaskan sebentar ya. Kata kudus di dalam Alkitab itu punya pengertian begini. Menjadi kudus itu berarti kita dipisahkan agar kita berbeda dengan yang lain. Saya kasih contoh begini ya. Jadi kata kudus itu sama dengan kata khusus di dalam pengertian sederhana. Dipisahkan, dikhususkan. Saya kasih contoh ya. Misalnya saya punya 2 kertas nih. Ada kertas di kanan, ada kertas di kiri. Ini dua-duanya sama. Lalu kemudian saya memisahkan kertas ini dari kertas yang lain. Mungkin biar lebih banyak harusnya ada banyak kertas begitu ya. Nah, banyak kertas lalu kemudian ada satu yang saya khususkan. Saya pisahkan. Itu artinya kudus. Set apart. Dikhususkan, dikuduskan. Untuk apa? Nah ini yang menjadi menarik. Ada banyak bangsa di muka bumi. Tetapi dari banyak bangsa itu Tuhan menguduskan Israel. Jangan bahas konfliknya dulu ya sekarang ya. Karena kita di rumah aja berantem siapa yang salah ya. Jadi banyak bangsa. Dari begitu banyak bangsa Israel dijadikan bangsa yang kudus. Apakah Israel itu beda sama yang lain? Tidak awalnya. Tetapi Allah mengkhususkan. Dia menguduskan. Supaya apa? Supaya Israel hidup berbeda dengan semua bangsa yang lain. Itu artinya dikuduskan. Dipisahkan oleh Allah untuk hidup seperti yang Allah mau. Makanya kalau Bapak Ibu baca, apalagi kalau baca kitab Imamat ya. Begitu saat teduh dapat kitab Imamat kita rasanya Tuhan kapan saya potong kambing ya. Domba ya. Tapi kenapa aturannya, ukurannya mesti begini. Nanti kamu bikinnya begini begitu. Kenapa? Untuk Israel berbeda dengan semua bangsa. Makanya sekarang saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Kalimat kuduslah kamu sebab Allah kudus. Ini muncul karena kekudusan adalah salah satu ciri moral Allah yang harus juga dimiliki oleh umat Allah. Secara moral itu berarti dia Allah yang sempurna tanpa cacat. Allah itu suci, terpisah dari dosa. Dan dia tidak bisa kompromi dengan dosa sekecil apapun. Dan di dalam Allah tidak ada sebenarnya pertentangan antara kasih dan kekudusannya. Kenapa saya coba jelaskan ini? Karena kalau Bapak Ibu nanti memperhatikan, beberapa kali kata kuduslah kamu sebab aku kudus itu bukan hanya muncul di 1 Petrus. Ini muncul di, nah ini, 1 Petrus 1:16 muncul, tetapi banyaknya di kitab Imamat. Waktu Israel disuruh lakukan hari raya ini,
Ingat, kamu harus beda dengan bangsa lain. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nanti kalau kamu hari raya potongnya begini, harus kamu beda dengan bangsa lain. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi panggilan ini, panggilan yang Allah berikan supaya kita umatnya makin serupa Allah, tidak ikut dunia. Dan panggilan ini yang digemakan Rasul Petrus di Perjanjian Baru di kitab 1 Petrus. Kamu harus beda, akal budimu berbeda. Pengharapanmu berbeda. Kasih karunia yang kamu alami berbeda. Dan kamu anak-anak Allah, itu membuat kamu berbeda. Kuduslah kamu karena Allah kudus. Di Perjanjian Baru, kedatangan Yesus menggenapkan semua ini. Sebenarnya yang kudus itu siapa? Kita yang kudus atau Tuhan yang kudus? Tuhan kan yang kudus. Kok kita bisa kudus? Perhatikan Bapak Ibu ya, dosen saya memberi penjelasan begini. Ini contoh saja. Kalau ini adalah manusia, inilah ya, ini manusia yang berdosa ya. Saya harus cari gambar yang lebih jelas. Oke. Kalau ini adalah manusia yang berdosa. Di dalam dosa kita semua sudah mati. Tidak ada dari kita yang kudus, tidak ada dari kita yang benar. Lalu gimana dong? Kita dipanggil hari ini kuduslah kamu. Ini terjadi karena Yesus menggantikan kita. Jadi coba Bapak Ibu lihat ya. Kalau Allah lihat kita langsung, Allah kudus, manusia tidak kudus, maka kita pasti akan binasa. Lalu apa yang Yesus lakukan? Nah maaf ya, saya ambil saja ini ya. Di dalam anugerahnya, ini yang terjadi. Di dalam anugerahnya, Yesus menggantikan kita. Makanya sekarang kita ada di dalam Dia. Ketika Allah melihat kita, Dia melihat siapa? Kristus. Jadi bukan kita yang sudah kudus, tetapi Kristus yang kudus, yang ketika saudara dan saya yang berdosa dikuduskan, percaya kepadanya, sekarang kita dikuduskan. Jadi kita hanya bisa menjadi kudus kalau kita menerima karya Kristus yang menguduskan kita. Makanya Bapak Ibu kalau bahas 1 Petrus itu mesti baca ayat atasnya. Mulai dari ayat 3, Petrus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus telah melahirbarukan kita. Jadi kita itu di dalam Kristus. Jadi bayangkan kita yang harusnya dilihat Allah mati kita. Waktu Allah lihat kita di dalam Kristus, kita selamat. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya tulis begini ya. Kita bersyukur kepada Bapa kita yang kudus, yang menyingkapkan dosa kita, mengutus anaknya untuk menebus utang dosa kita, dan menyambut setiap kita yang tersesat untuk kembali menjadi anak-anaknya. Jadi, apa yang menjadi tema kita hari ini, kuduslah kamu, itu mungkin kalau saudara dan saya ada di dalam Yesus. Panggilan untuk kita boleh hidup kudus di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam perilaku, tingkah laku kita, perbuatan kita. Harusnya kita yang sudah dikuduskan, kita dimampukan untuk hidup kudus. Seorang teolog namanya John Stott, pendeta, dia bilang begini ya. Sin and the child of God are incompatible. They may occasionally meet, but they cannot live together in harmony. Anak Allah dengan dosa, kita anak-anak Allah dan dosa, ya masih bisa, karena kita masih bisa berdosa ya. Tetapi tidak akan hidup bersama terus-menerus, karena itu bukanlah hal yang mungkin terjadi. Atau tidak, cannot live together in harmony.
Harusnya kalau kita adalah anak Allah, kita diberikan kuasa, Roh Kudus diam di dalam kita, menolong kita untuk bisa hidup kudus. Karena itulah kita tahu Yesus mati agar kita yang percaya bisa menjalani hidup kudus. Sebagaimana Allah itu kudus. Jadi salib Kristus, saudara, bukan hanya menunjukkan kasih Allah yang besar. Tapi salib Kristus menunjukkan kekudusan Allah yang tidak dapat kompromi dengan dosa. Jadi bagaimana kita menghidupinya sekarang? Saya tulis gini ya, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita hidup dalam janji Allah yang menyelamatkan dan memampukan kita menang terhadap dosa. Bagaimana buat kita setelah ada di dalam Kristus? Perhatikan ayat terakhir yang saya mau kita lihat sama-sama. Yesus mati dan dia bangkit. Paulus ingatkan, demikian juga kamu. Kamu harusnya mati terhadap dosa. Dan Yesus itu bangkit, nah sekarang kamu hidup bagi Allah. Perhatikan polanya. Ayat 9, ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 10, kematiannya kematian terhadap dosa. Ayat 11 Paulus simpulkan. Kita baca sama-sama ayat 11 ya. 1, 2 ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Hari ini kita pulang dengan kerinduan. Tuhan, saya mau hidup kudus. Bagaimana mungkin? Karena kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kita power, kuasa. Roh Kudus diam di dalam diri kita. Kita harus bisa lihat, Yesus memberikan kita hidup yang baru. Saya kutip beberapa kalimat pendeta Timothy Keller, menarik dia bilang begini saudara. Pada waktu saudara jadi Kristen, maka saudara bebas dari dosa yang memperbudak kamu. Bukan berarti tidak bisa berdosa. Tetapi kuasa dosa sudah ditaklukkan. Sama kayak gini ya. Saya misalnya punya hamba. Begitu hamba itu merdeka, sebenarnya dia bukan lagi hamba saya. Tetapi kalau dia masih mau main-main sama saya bisa memperbudak dia lagi. Itu gambarannya dosa. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Tetapi karena itu Paulus bilang begini saudara di Roma 6. Jangan mau lagi diperhamba. Kamu sudah merdeka, jangan mau lagi diperhamba. Jadi bagaimana berkaitan dengan dosa? Pendeta Timothy Keller bilang gini. Sin still has power. But it can no longer dictate you. Dosa itu masih punya kuasa, hati-hati, jangan main-main. Tapi dia tidak bisa lagi mendikte kita. Kita punya pilihan. Saya kasih ilustrasi ini ya. Ini dari opung Martin Luther. Orang Kristen reformasi Martin Luther ya. Dia bilang begini. Kita nggak bisa larang burung terbang di atas kepala kita. Yang bisa kita lakukan apa? Melarangnya jangan bikin sarang di sini. Bapak Ibu nggak bisa bilang gitu ya, iya nih dunia berdosa nih. Udah kita nggak mau lakukan itu, kita akan boikot sana, boikot sini. Kita nggak bisa melarang. Yang bisa kita lakukan, jangan sampai dia bikin sarang di kepala kita. Kita nggak bisa, jangan sampai gitu. Kita panggil lagi burungnya, sini gitu ya. Itu berarti kita main-main dengan dosa. Maka kesimpulan kita hari ini secara teologis saya harap kita bisa ngerti pengajaran yang disampaikan. Kita selamat bukan karena kehidupan kita yang kudus. Kita semua berdosa. Tapi kita justru diselamatkan supaya kita hidup kudus. Tema sore hari ini bisa kita lakukan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yesus yang menguduskan kita. Bapak Ibu, saya
Nama saya Alex Nanlohi. Ya. Kadang-kadang orang nanya, itu Bapak orang apa begitu ya? Karena Nanlohi itu Ambon, kok saya agak putih, agak cemerlang sedikit gitu ya. Karena mama saya Manado. Jadi campuran jadinya begini ya, untuk nggak zebra, hitam putih ya. Papa saya hitam ya, Ambon asli. Kalau ada orang bilang sama saya, Pak Alex nih sok Nanlohi, marah nggak saya? Coba misalnya kalau ada yang bilang, oh Bapak nih sok Nanlohi. Harusnya saya marah dong, saya nggak sok Nanlohi. Saya memang Nanlohi. Bapak Ibu kadang-kadang nanti dunia bilang gini sama kita ya. Ah lu sok kudus lo, sok suci lo. Gimana jawabnya? Saya langsung ingat ya. Waktu dunia bilang, dasar lu sok kudus, dasar lu sok suci. Harusnya Bapak Ibu bilang, maaf, saya bukan sok suci. Kalau orang bilang, Pak Alex sok Nanlohi. Saya bilang, oh sorry, saya bukan sok Nanlohi. Saya memang Nanlohi. Kalau dunia bilang Bapak Ibu kamu sok kudus. Bilang sama dunia, no saya tidak sok kudus. Saya memang kudus. Bapakku kudus, masa aku kudis? Enggak ya? Pulang hidup kudus. Karena Bapa kita yang memanggil kita, Bapa yang kudus. Bapak Ibu tidak sedang sok kudus. Kita hidup kudus. Karena kita anak-anak dari Bapa yang kudus. Kuduslah kamu. Amin. Mari berdoa.